Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan untuk pekan dari tanggal 6 sampai dengan 12 Maret tahun 2023. Selamat datang di bacaan mingguan, tapi juga akan dibacakan pula hariannya berdasarkan astrologi. Kemudian kita lihat dari beberapa kartu yang sudah disiapkan, utamanya yang udah jumping atau yang kartu lain nanti dibuka pada saat membaca. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dari 2 hari sebelum pekan tanggal 6 dan tanggal 12, yaitu pada hari Sabtu ini. Kalau kita lihat secara sekilas, bulan conjunction dengan Lilith di Leo membuat T-square dengan kakinya North Node dan South Node. Ini adalah transit yang tension. Ada dua hal yang membuat tension, adalah T-square-nya itu sendiri dan conjunction dengan Lilith. Energi conjunction dengan Lilith itu membuat kita mudah sekali untuk masuk dalam kedengkian. Mudah sekali untuk kita menginginkan sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Dan kita berpikir seolah-olah kita tidak lengkap, kita tidak cukup kalau kita tidak memiliki apapun yang sedang ada di pikiran kita. Dan kita akan menjadi sedih dan kurang atau tak berdaya karena hal tersebut. Itu adalah energi bulan yang conjunction dengan Lilith. T-square, kakinya North Node dan South Node itu membuat kita kemudian mengambil kesimpulan gitu bahwa kita itu tidak cukup. Kita tidak cukup mampu, hidup kita sia-sia. Ini ekstrim ya, ekstrim. Nggak semua tentunya, dan harapannya malah nggak ada sama sekali. Tapi ini energi yang digambarkan adalah seperti itu. Dan barangkali tidak terkena di kita karena kita udah cukup kuat, tetapi orang-orang di sekitar kita mungkin merasakan hal tersebut. Despair, ya, desperate, di down sampai mungkin buat beberapa depresi, something like that. Jadi ini tentu saja harapannya tidak terjadi kepada siapapun, tetapi ini yang digambarkan di dalam chart. Jadi apa sih sebenarnya energi tersebut gitu ya? Karena perasaan tersebut itu tidak sama dengan kenyataan. Itu adalah bagaimana kita mengelola informasi yang ada di diri kita dan mengambil kesimpulan bahwa kita adalah gagal, fail. Ya, itu yang kita rasakan. Pertama karena memang kemarin setelah bulan baru di Pisces, itu kan memang membawa pada pengakhiran. Pengakhiran itu kan sebenarnya ada dua. Satu adalah graduation, yang kedua adalah terpisahnya dari kelompok. Jadi kita bayangkan aja kalau satu hal, ada kebahagiaan kita peroleh karena kita memasuki situasi baru. Kalau itu adalah koin, maka sebelah satunya adalah perpisahan dari situasi atau setting yang lama masuk ke setting baru. Jadi itu kan campuran, mix antara keberhasilan dan kebebasan. Buat beberapa, keberhasilannya itu adalah keberhasilan dalam bentuk keluar dari penderitaan, tanda petik, keluar dari jeratan. Itu kan sesuatu yang harus disyukuri, tetapi kan keluar dari jeratannya itu sendiri kan adalah masa yang paling berat, sehingga rasanya itu semua itu down dan merasa gagal bahwa pernah punya kesempatan untuk satu hal yang kemudian dulu ada seperti dulunya itu kayak dengan serta-merta gitu memasuki satu situasi baru, apapun, hubungan baru, tempat kerja baru, atau apapun yang dulu dipikir adalah satu hal yang akan membahagiakan, ternyata along the way gitu ya, tapi ini udah masa lalu, itu ternyata tidak menjadi hal seperti yang dibayangkan, yang diinginkan, dicita-citakan. Nah, itu yang membuat kita merasa gagal, dan itu yang paling kental pada hari Sabtu ini. Jadi kemungkinan kita menyalahkan diri sendiri sangat besar, dan itu barangkali we cannot help it ya. Jadi itu udah datang sendiri. But anyway, buat teman-teman yang sudah
paham bahwa energi itu ada, dan kadang-kadang memang kita dipaksa untuk merasakan hal tersebut supaya kita dipisahkan dari situasi yang tadinya tidak mungkin rasanya lepas dari kita, karena kita pikir itu adalah bagian dari jati diri kita, which is enggak, gitu ya. Itu yang paling dirasakan. Jadi energi Lilith adalah mencoba untuk mencari kebebasan, dan dia ada di Leo. Ini seperti ada dorongan yang sangat besar untuk mengambil alih kembali teritori yang pernah kita lepaskan. Teritori penting buat Leo, ya. Buat Leo, energi Leo. Ini daerah saya. Ini adalah wilayah comfort zone saya sehingga saya bisa berkreasi. Dan kreasi yang terindah yang saya bisa lakukan adalah kalau saya bahagia. Dan kondisinya saya nggak bahagia. Sehingga energi Leo adalah melepaskan, let go, memaafkan. Ya. The Lion King is all about forgiveness, no? Kalau kita lihat film kartunnya, itu energinya. Dia udah punya teritori itu udah dengan sendirinya atau otomatis berada di dia, intrinsik atau tidak. Tetapi dia punya privilege tersebut, namanya juga Leo ya, raja. Nah, tapi privilege tersebut karena dia lengah, hilang, dan dia harus bangkit lagi mengambil teritori tersebut. Itu energinya Leo. Nah, kenapa saya panjang lebar di sini? Kayaknya energinya memang lumayan berat dan ini masih kita rasakan pada hari ini, sehingga perlu diingatkan supaya apa? Supaya keesokan harinya, hari minggunya, kita lebih punya kesempatan untuk merasakan hal yang lebih baiknya. Bulan trine pertama dengan ini bulan pada pukul 12 yang waktu Indonesia Barat kan udah di 18 derajat 41 menit dan dia bergerak relatif cepat. Dia trine-nya dengan Jupiter yang ada di 12 derajat, Chiron yang ada di 14 derajat, dan Venus yang ada di 15 derajat. Mungkin kalau buat teman-teman yang baca berita terkait dengan astronomi, ini disebut bahwa Jupiter dan Venus is kissing each other gitu ya. Karena kita lihat di atas itu mereka berada di tempat yang dekat sekali dan dia seperti menyatu. Tapi ini udah lewat ya, karena Jupiter ada di 12 derajat pada hari sudah. Jadi kalau kita lihat kapan sih benar-benar. Nah, tanggal 3, tanggal 2 dan tanggal 3 itu adalah pada saat Venus benar-benar melewati Jupiter. Itu hari apa? Hari 2 dan 3. 2 itu hari Kamis. Jadi Kamis Jumat kemarin itu adalah hari yang sangat penting buat kita, karena itu adalah hari di mana seperti kita mampu mengambil kembali harga diri kita. Kita tahu, tapi memang dampaknya pada hari Sabtu, kalau dilihat dari chart ya, dampaknya pada hari Sabtu adalah kita merasa gagal. Karena apa? Karena kita tahu kita tidak bisa mengendalikan semua. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Something like that. Nah, jadi kembali ke tanggal 5 atau hari minggunya, itu kita punya lebih banyak kesempatan untuk merasa cukup ya. Bulan yang trine dengan Jupiter, jadi pagi harinya kita merasa lebih tenang, kita lebih menjaga kesehatan diri kita ya, bulan yang trine dengan Chiron. Dan pada siang sore harinya kita menemukan kembali harta terindah di dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu diri kita sendiri. Bahwa semua kejadian itu adalah untuk membentuk diri kita yang tadinya intan belum terasah menjadi intan yang sudah terasah. Apa akibatnya intan terasah? Adalah kita semakin kemilau, tapi kita melewati masa yang sukar. Itu yang harus kita lihat sebaiknya kita lihat pada hari Sabtu Minggu ini. Kita masuk pada tanggal 6. Tanggal 6 bulan masuk ke Virgo, jadi hari Senin itu, dan dia oposisi dengan Saturnus. Ini kerja berat sudah dimulai lagi.
dan kita benar-benar nggak cuman berat tapi kerja detail ya. Pastikan kita equipped ya, kita punya semua apa yang kita butuhkan, informasi, peralatan itu kita siapkan untuk diri kita semaksimal mungkin. Pada hari Senin, pada hari Selasanya tanggal 7 bulan purnama di Virgo. Nanti kita lihat apa makna dari bulan purnama di Virgo. Kemudian tanggal 7-nya tanggal 8 Maret benar, itu bulan masih ada di Virgo, oposisi dengan Neptunus. Jadi ini adalah energi tarik menarik antara mencoba untuk memahami detail tetapi juga mencoba untuk mengerti situasi atau setting yang ada di luar. Jadi ini sangat intelektual maksudnya ya. Tanggal 8 itu energinya sangat intelektual. Kita banyak menggunakan logika kita karena Merkurius itu pengaturnya Virgo dan ini bulan purnama di Virgo. Nah, tanggal 9 itu sudah masuk ke Libra dan dia sextile dengan Lilith. Jadi tanggal 9 itu saya lupa tadi harinya, adalah kita udah mulai fokus ke hubungan atau keseimbangan, tetapi kita bisa tergerak untuk masih mengutak-atik masalah masa lalu. Ya itu, tanggal 9, tanggal 10-nya oposisi dengan Venus. Nanti saya akan baca lagi di chart yang satunya yang lebih lengkap. Tanggal 11-nya conjunction dengan South Node dan sudah ada di Virgo. Itu hari Sabtunya. Hari Sabtu itu relatif lebih tenang tetapi memang masih ada energi yang berat. Hari Minggu ini tanggal 12 Maret ini adalah hari yang penuh dengan momentum, kira-kira seperti itu. Karena ada perubahan yang sangat besar terjadi pada hari Minggu. Oke, kita lihat lagi dari sini mulai dari tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan mulai masuk ke Virgo dan dia oposisi dengan Merkurius. Nah, bulan di Virgo dan dia oposisi dengan penguasanya Virgo. Dan di dekat Virgo ada Saturnus. Sehingga yang saya bisa lihat pada saat ini adalah kerja keras tadi saya sudah sampaikan. Di sini kerja keras terlihat adalah saran atau merupakan jawaban jika kita punya concern terkait dengan keuangan atau kita merasa dana yang kita miliki itu punya masalah dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kita perlu untuk mengolah lagi ya. Jadi kita analisis lebih jauh dan kita bandingkan dengan aturan-aturan yang ada. Itu yang terlihat di sini dan ada yod lain, itu tadi yod ya. Yod dengan ujung panahnya adalah Merkurius. Ini yod yang lain, ujung panahnya adalah Ceres dengan kakinya adalah Merkurius dan North Node. Iya, jadi fokuskan perhitungan terkait dana tersebut, dana, uang, atau kesejahteraan, concern tentang kesejahteraan, itu merupakan konsiderasi paling utama dari pengambilan keputusan. Itu pada hari Senin. Pada hari Selasa masih kerja keras dan kita lihat di sini, kita coba lihat dari apa makna dari monologi, arti dari bulan purnama di Virgo. Ya, you are good enough. Ya, jadi perasaan, Jadi di sini jelas sekali bahwa ada perasaan kita tuh harus mengumpulkan kembali kepercayaan diri.
Jadi ada sesuatu yang shattered gitu ya, yang dihancurkan, terjatuhkan pada periode lalu. Jadi bisa kita hitung kalau kita perkirakan 1 bulan terakhir atau 2 minggu terakhir ini ada rangkaian kejadian yang membuat kita meragukan kemampuan kita. Harus itu terjadi. Jadi kalau misalnya kejadian kenapa begini dan kita merasa menyesali, itu kan hari ini, hari Sabtu tanggal 4 Maret ini, itu memang harus terjadi. Kenapa? Karena kita sedang berusaha untuk mengumpulkan kembali pada akhirnya nanti, pada akhir minggu ke depannya adalah you are good enough. It is time to be really honest with yourself and understand what's lead you to ask your question. Have you been humble to the point of being self-effacing? Humility is good, but it can go too far, and drawing this card suggests you may be underrating yourself. You don't have to be flash, just quietly certain that you are good enough. Jadi kita yang perlu memastikan sendiri bahwa kita adalah worthy. Kita itu berharga. Kenapa? Jadi penggambaran dari wajah perempuan yang sedih ini adalah seorang yang mengabdikan diri untuk kesejahteraannya orang lain. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk profesi itu seperti perawat, nurse, caregiver. Itu dia selfless. Nggak ada pikiran untuk kesejahteraan diri sendiri. Karena semua dilimpahkan ke tempat lain. Tetapi kelemahan dari caregiver dengan selflessnya, semua diberikan untuk orang yang diberi. Nah, orang yang diberi itu adalah orang yang kekurangan, tanda petik. Dan oleh sebab itu, orang tersebut atau apapun yang kita serve, itu nggak pernah cukup. Tidak pernah cukup dan tidak bisa menghargai apa yang kita berikan. Padahal yang kita berikan itu adalah jiwa dan raga kita. Udah apa semua yang kita punya, itu udah semaksimal kita berikan, and that's not enough for them. Buat mereka nggak cukup. Dan kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita benar-benar tidak cukup. That's wrong. Ya, itu nggak benar. Kenapa? Karena mereka dalam posisi kekurangan, sementara kita yang penuh. Nah, orang yang kekurangan itu pasti akan selalu mencari karena dia kosong gitu loh. Dia kosong, dia bolong, ada yang perlu diisi. Dan oleh sebab itu sikapnya adalah selalu menuntut. Sementara kita udah semaksimal mungkin. Nah, kita harus berani mengambil satu garis, draw the line. Sikapnya dia yang menuntut, yang tidak menghargai kita, tidak sama dengan kita tidak berharga. Itu poinnya. Poinnya adalah kita berharga, kita maksimal, kita sudah semaksimal mungkin, kita sebaik mungkin gitu ya. Tetapi kita tidak perlu menggantungkan hasil akhirnya hanya dari ucapan orang yang tanda petik kekurangan. Kita tidak membandingkan worthy-nya kita, harga diri kita dengan apa yang diucapkan dia, dengan sikapnya dia, tetapi kita pahami bahwa yang kita lakukan itu semua sudah semaksimal mungkin. That's the point. Ya, that's the point. You are good enough. Dan ini adalah komunikasi atau dialog antara diri kita dan diri kita sendiri. Karena humility, kemanusiaan itu bagus. Kita tuh membantu orang itu adalah hal yang positif. But it can go too far. Tapi kita suka kelebihan. Sehingga kita depleting. Energi yang ada di kita, resources kita, sumber daya yang ada di kita itu terlalu jauh. Dan ini saatnya universe datang kepada kita dan mengatakan that's enough. Kita harus dipisahkan dari apapun yang menyedot energi kita. Kenapa? Karena universe mencintai kita. Karena universe punya satu misi, memastikan tujuan kita yang utama itu tidak terbengkalai karena kita tidak mampu menarik garis tersebut. Kita harus dibangkitkan lagi. Untuk apa? Untuk kita dikembalikan ke track kita, menyelesaikan tugas yang memang diberikan ke pundak kita, bukan
untuk memberikan energi yang sudah dianugerahkan ke kita itu untuk sesuatu yang akhirnya memang bukan merupakan tujuan utama kita, bukan tujuan utama dari why we are born. Seperti itu, ya. Ini tepatnya kalau kita lihat bulan purnama di Virgo, not conjunction tapi opposition, transit. Iya, ini pada tanggal 7 Maret pukul 7:38 malam hari waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita kembali ke ini hari Selasa. Kemudian hari Rabunya tadi saya sudah cerita sedikit, bulan yang oposisi dengan Neptunus, dan ini ada T-square dengan focal pointnya Mars. Ini artinya kita punya ambisi untuk melakukan sesuatu, tetapi sepertinya kita berkonflik dengan pendapat lebih banyak orang, sehingga kita berada dalam posisi dituntut untuk memberikan bukti bahwa apa yang kita pikirkan itu lebih baik dari, atau itu merupakan sumbangan yang sama berharganya dengan orang lain atau dengan kebanyakan orang yang sudah satu suara. Kita suaranya mungkin beda sendiri, tetapi kita perlu untuk mengingatkan mereka, karena kalau sampai terjadi satu hal dan kita tidak mengingatkan, maka either kita dipersalahkan nantilah, kamu udah tahu kenapa kamu nggak bilang, kenapa kamu udah bilang tapi tidak membuat dirimu menjadi jelas, seperti itu. Jadi upayakan untuk apa yang menjadi concern kita sampaikan. Hari Kamis ada T-square lagi dengan focal pointnya Pallas Athena. Saya hanya lihat bulan ya, perjalanan bulan oposisi dengan Jupiter, Chiron, dan Vesta. Dan di situ juga Venus ada di 20 derajat hari Jumatnya. Jadi lebih ke Jupiter, Chiron, dan Vesta ada di Libra. Jadi pada hari Kamis itu kita berada di tempat yang sepertinya mewah, atau kayaknya perlente banget, apa istilahnya ya, advantage atau ini luxury banget gitu loh. Jadi kok kita bisa masuk dalam situasi yang tanda petik tinggi, terhormat ya. Tetapi di situasi tersebut kita dituntut untuk menjadi super brilliant, karena sepertinya memang pengakuan terhadap eksistensi kita tuh ada di komunikasi yang smart. Itu hari Kamis. Hari Jumat yang saya lihat adalah kita udah dalam posisi yang jauh lebih baik ya, dan kita udah di spotlight. Masih banyak tantangan dan barangkali kita masih akan terus diuji hari Jumat. Diuji dalam arti kata dipertanyakan lagi keyakinannya, dipertanyakan lagi apakah kita memang punya kemampuan sesuai dengan apa yang kita tanda petik pamerkan gitu ya. Which is kita juga punya kekuatan untuk lebih bold ya, bulan yang trine dengan Mars, tetapi dia harus oposisi dengan, ini banyak nih oposisinya, apalagi kalau kita pakai yang orbsnya lebih besar. Ini oposisinya lengkap, banyak banget. Jupiter, Chiron, Vesta, Venus, Aries, dan Juno. Ini kayak kita perlu untuk menunjukkan siapa kita di dalam kelompok yang high level, yang sangat demanding. Seperti itu. Ini hari Jumat. Hari Sabtunya bulan conjunction dengan South Node, membuat trine dengan Saturnus. Ada T-square dengan focal pointnya Lilith. Jadi saya kalau ngomong itu sambil berpikir sebenarnya. Nah, di sini pada hari Sabtu barangkali kita
reuni dengan orang-orang yang sudah tua atau yang elder gitu ya, yang kita hormati, yang ya jadi orang-orang tua kita lah, tanda petik ya, Pak De, Bude, kakek, nenek, ibu, bapak gitu ya. Mungkin lebih itu lagi ya. Jadi kayak kita harus berkumpul dengan orang-orang yang kita harus duduk manis lah, jaim, istilahnya jaim. Dan pada saat seperti ini kita kebayangkan, kadang-kadang ketika kita duduk dengan orang-orang tersebut gitu ya, kamu sekarang ngapain? Berapa? Kamu gajinya besar atau kecil di situ? Kamu membuat prestasi bagus atau tidak di sini? Kamu bisa dibanggakan atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita halo gitu ya. Nggak ada orang suka ditanyain itu. Bahkan ketika kita dalam posisi pamer pun, itu sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat itu violate privacy saya, karena saya nggak suka sebenarnya ditanya-tanya hal tersebut. So what gitu loh. Orang tuh mendapatkan informasi pribadi kita itu untuk dibanding-bandingkan gitu loh, untuk dilihat. Jadi sama dengan kayak ada skornya, oh kamu di bawahnya ini, rankingnya di bawah itu, kamu kalaupun saya mendapat ranking yang lebih tinggi, doesn't make me feel happier juga gitu ya. Why should I gitu ya, karena kan ini sebenarnya situasinya situasi sosial, tapi kayak dimasukkan dalam perangkap persaingan yang bukan permainannya kita. Itu yang saya lihat di sini. Ya, bukan permainannya kita. Kenapa? Focal pointnya adalah si Lilith. Jadi dia kan mencoba untuk menang di situasi yang kenapa sih kayak gitu aja harus dibanding-bandingkan gitu ya. Nah, jadi be very careful. Hari Sabtu pada tanggal 11 Maret itu kita don't feel well hanya hanya ingin membahagiakan pihak yang lebih tua tadi, tapi not being ourselves gitu. Pada hari Minggunya, tanggal 12 ini, bulan oposisi dengan, ya ini yang tadi saya katakan eventful banget gitu ya. Jadi hari Minggu tanggal 12 ini kayaknya 12 Maret ini ada satu hal yang besar yang terjadi. Kalau yang saya lihat ini hal yang positif, tapi ya tidak terduga karena oposisinya Uranus ya. Dia ada di Virgo again gitu ya. Jadi memang ini sukar untuk diprediksi dan ini seperti mengeluarkan rahasia yang kita tadinya tidak ingin mendengar atau kita tidak tahu sama sekali, have no clue gitu ya. Tiba-tiba kita paham pada hari Minggu tanggal 12. Tanggal 13-nya kita lihat bulan yang terain dengan matahari, bulan sudah mulai masuk ke Jupiter. Rasanya sih hari Senin pada tanggal 13 Maret itu situasinya jauh lebih positif dibandingkan minggu ini. Jadi katakanlah minggu pekan tanggal 6 sampai 12 itu another perjuangan. Satu minggu penuh perjuangan. Go on, jangan berhenti, keep on moving, keep on walking. Karena minggu depannya lagi itu seperti kita punya hal yang jauh lebih positif yang kita bisa pahami, kita bisa ambil sebagai penghayatan di mana kita itu nggak pernah sendiri dan kita selalu dibantu. Itu yang saya lihat. Kita sekarang masuk ke ruminya, ambil satu kartu. Sorry ya panjang ya. Satu kartu untuk pekan ini, Sacred Soul Sisters. Jadi ini saudara perempuan. Jadi semua soul itu kalau bahasa Inggris itu kan harus ada she or he. Jadi harus ada jenisnya, ada nuansa feminin maskulinnya, dan soul itu feminin. Jadi laki perempuan, kondisi lahir kita itu soulnya itu disebutnya sister ya. Jadi kayak kalau institusi ya, misalnya ini
universitas atau perguruan tinggi atau institusi ini punya asosiasi, punya aliansi dengan institusi lain, itu biasanya sisters. Jadi kenapa kalimatnya sisters? Nah, sister katanya sister. Nah, ini juga termasuk. Jadi kayak kita punya aliansi dengan pihak lain, sisterhood. Di mana kita yang namanya sisterhood itu saling mendukung, saling membantu dengan penuh compassion. Ya. When you are conscious, a cloud of sadness surrounds you. Ya, kalau kita khawatir, kita jadi sedih. When you are beyond consciousness, the moon rests in your arms. Jadi, kalau kita nggak usah pikirin, don't think too much gitu ya. Jangan terlalu banyak pikir, don't overthinking. Beyond consciousness, udah kita lihat ke masa depan, apa yang terbaik, maka kita merasa bahwa bulan itu ada di tangan kita. Kenapa? Bulan itu kan waktu. Kita dalam kendali waktu, kita nggak harus drama di hari atau menit itu, tetapi kita terus berjalan menuju tujuan. When you are conscious, the beloved moves out of your reach. When you are beyond consciousness, the ecstasy of love moves your way. Jadi ini sama tadi ya, kalau terlalu banyak berpikir kita nyebelin jadinya ya, kalau kita ambil dalam kondisi keseharian, nyebelin orang yang sayang sama kita, yang peduli sama kita, lah kita sibuk mikir, kita sibuk khawatir, ngomel kanan kiri nggak merhatiin dia, lama-lama dia nyingkir. Kalau kita enggak, kita percaya diri, kita membawa mereka berjalan bersama kita. Kenapa? Karena mereka menaruh kepercayaan pada kita. When you are conscious, you are depressed like fall. When you are beyond consciousness, the winter cold feels like spring. All your wavering is due to your longing to be stable. Look for instability until you become stable. Jadi ini adalah situasi di mana dalam perjalanan itu selalu ada ombak, terombang-ambing kanan kiri. Tetapi kalau kita fokus pada kiri kanan dan terbawa arus kanan kiri, maka kita akan mengikuti, menjadi tidak stabil. Emosi kita mudah sekali terprovokasi. Nah, kalau kita fokus, kita lihat drama-drama itu hanya sebagai sampingan, bukan satu hal yang kita harus berikan perhatiannya sepenuhnya, fokus pada perjalanan ke arah yang kita tuju, maka kita akan stabil. Karena jalan kita ada ke situ. Karena kita hanya berpikir tentang apa yang kita inginkan. Oke. Kemudian dari sini 3 kali. Iya, moving on. Bahwa semua itu adalah pilihan. Baik buruk itu kita udah tahu, kita paham. Tapi kita terus berjalan. Kenapa? Karena kita ingin menuju matahari. Karena kita ingin melewati obstacle, hambatan untuk sampai pada tujuan kita, menuju matahari. Obstacle atau awan itu biasa. Kita hanya perlu melewati awan tersebut. Dengan besar hati, dengan kepercayaan diri, dengan keyakinan bahwa kita memang dibimbing untuk melewati jalan tersebut. Nah, ini saya udah ambil dari 4 deck. Yang pertama, mudah-mudahan bisa lebih cepat nih. Wishing well. Ini adalah desire is sacred impulse for life. Feel it but let go all of attachment to ownership. Jadi di sini maksudnya adalah kayak kita menginginkan sesuatu, ya tadi sama, kita menuju matahari, awan itu ada di depan, it's okay. Jadi kita tahu di tengah perjalanan tuh kita pengen ini, pengen itu gitu ya. Tetapi feel it, but let go all of attachment to ownership. Jadi jangan berpikir bahwa kita harus memiliki ini itu di sepanjang jalan. Yang penting kita terus berjalan dan ambil a sense of adventure di dalam 1 pekan ke depan. You are stronger than you know. Ya, ini kayak diingatkan lagi, kalau kita diguncang, ingat kita kuat, kita tidak perlu jatuh, ya. Honeymoon, ini di previous event atau causes leading to the situation. Enjoy the bliss holiday time together, tapi ini masa lalu. Jadi kalau kemarin kita bisa ongkang-ongkang, barangkali sekarang kita punya kewajiban, religious factor. Religious itu artinya keyakinan kita. Jadi di sini kita seperti punya destiny, punya kebutuhan besar untuk mengikuti apa yang menjadi destiny kita. Express your love, karena ini adalah bentuk dari cinta kita terhadap apapun, tidak hanya romantik. 1 kartu lagi di sini,
freedom, jadi kita punya kebebasan. Jadi kalau kita lihat ke minggu lalu, kalau saya sangat jelas di mata saya karena udah lewat ya. Pekan sebelum hari ini adalah saya dilepaskan dari sesuatu yang mengikat saya. Freedom itu diperoleh. Teman-teman lihat lagi. Terbebas dari apa? Dari yang sesuatu yang tadinya kita pikir adalah hal yang berharga, tetapi setelah kita lihat kesedihan itu ternyata membebaskan kita untuk kita apa? Bisa melakukan voyage. Dan ini konsisten dari tadi. Current-nya adalah voyage atau gambar kapal, terus moving. Jangan berhenti, kita membawa hal yang penting dalam kehidupan kita menuju satu new beginnings. New future-nya adalah new beginning. So, go on. Kalau saya lihat itu new beginning-nya kan sebenarnya bulan baru di Aries. So go on. Jadi masih ada sekitar 3 minggu ke depan lagi new beginning kalau menurut saya. So keep on going. Jangan berhenti. Ya pastikan kita punya vitalitas yang cukup. Fisiknya maupun mentalitas kita. Kita yang harus mampu mengelola sendiri. Oke, the devil sebagai situasi, kita masih terperangkap dalam situasi yang menjerat kita. Kita itu pengennya memberikan semua yang ada di kita untuk dia, tapi itu sifatnya tantangan. Kita yang harus menarik diri. Don't give anymore. Don't give anymore. Ya. Kenapa? Karena sarannya adalah di dunia ini ada hal lain selain hal tersebut. Apapun perangkap yang kita sedang keluar darinya, karena kita merasa berkewajiban memberi, which is enggak, lihat banyak hal lain yang merupakan legacy buat kita, yang merupakan tujuan kita. Dan itu kita sendiri yang harus mengatakan pada diri kita, kalaupun kita melepaskan dari hal tersebut, itu adalah hal untuk masuk ke situasi baru, ya, Ace of Swords. Tetapi itu bukan fungsi hati lagi, tapi fungsi pikiran. Kalau hati kayaknya kita mungkin teriris-iris ya, karena kita harus melepaskan sesuatu yang kita itu sudah menjadi bagian dari diri kita untuk periode yang cukup lama. Tetapi ya udah time's up aja, udah selesai, udah graduation, udah akan masuk hal yang baru. Dan oleh sebab itu kayak kita baru keluar dari SMA masuk ke perguruan tinggi, kita kan harus berpikir ya udah itu kan teman SMA kita. Saya masih sangat peduli, sangat sayang dengan teman-temanku tersebut. Tetapi saya mau tidak mau harus menghadapi langsung teman-teman saya di universitas. Seberapapun saya mencintai mereka, itu adalah cerita masa lalu. Maka saya harus fokus. Dan pikiran saya ketika saya kangen-kangen itu tetap harus fokus. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita melewati masa ketika yang ke arah depan ini, bukan kembali ke masa lalu. See, very clear? Dan satu pesan menutup bacaan kali ini, yoga is telling you, if you are God and God never fails, how can you fail? Jadi tidak ada kegagalan. Jadi kembali lagi ini, kita seperti diingatkan untuk mengembalikan harga diri kita. You are enough. You are stronger than you know. Ya. Apa tadi bulan baru bulan purnama di itu, kita good enough. Harga diri kita harus dikembalikan. Dan semua pikiran tentang kegagalan bukan kegagalan, itu adalah proses di mana kita sedang berjalan menuju satu tujuan yang lebih tinggi nanti. Oke? Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.